Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Wa ba'du, kita masuk ke pembahasan tentang syarat sahnya wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Ini adalah sebuah fasal. Syurutul wudu'i, adapun syarat-syarat wudu, asyaratun ialah ada 10 ya. Al-islamu, satu Islam, wa tamyizu, kemudian tamyiz, wa niqa'u, dan suci, anil haidi dari haid, wa nifasi, dan juga suci dari nifas ya. Wa amma, dan juga dari sesuatu yamna'u, yang mencegah apa amma, wusulal ma'i, kepada sampainya air, ilal basyarati, ke kulit. Wala yakuna, dan juga tidak boleh ada ala udwi, atas anggota badan yang dipakai wudu, ma apa sesuatu yughayyiru, yang bisa merubah apa ma al ma'a, ke air. Wal ilmu bifardiyatihi, kemudian syarat selanjutnya mengetahui ya, wal ilmu paham ya, mengetahui paham bifardiyati, kepada fardunya wudu. Wala ya'taqidah, dan juga tidak boleh meyakini seseorang yang berwudu fardon, ke fardu wudu, min furuzihi, dari fardunya wudu, meyakini fardu sunatan, ke sunnah. Jadi gak boleh juga orang meyakini fardu wudu dianggap sunnah, itu juga gak boleh. Wal ma'ut tahuru, dan juga syarat wudu itu menggunakan air yang suci ya. Wadukhulul waktu, dan masuk waktu. Wal muwalatu, dan terus menerus, lidaimil hadasi, untuk orang yang daimul hadas, artinya orang yang terus menerus berhadas. Oke, kita bahas ya dari segi aspek fikihnya. Syarat sah wudu di sini disebutkan ada 10 macam ya. Ya, yang pertama al-Islam. Dia harus orang Islam. Makanya orang kafir itu nggak sah wudunya ya. Jadi kalau kafir itu nggak sah wudunya, walaupun wudunya benar, rukun wudunya semuanya dilakukan, tapi dia kondisinya belum beriman, artinya masih kafir, wudunya nggak sah. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz itu artinya seseorang sudah mencapai usia tertentu, yang dimana di usia tersebut orangnya sudah bisa membedakan ya, mana makanan, mana minuman, bisa istinja sendiri, tahu kanan kiri, bisa bedakan yang baik yang benar yang mana, bedain kurma sama batu kerikil bisa ya. Paham kalau orang ngomong apa, bisa jawab gitu. Itu standar tamyiz. Jadi wudunya anak kecil itu nggak sah ya. Umur 3 tahun tapi belum tamyiz, umur 3 tahun yang belum bisa bedain ini itu yang secara benar, itu nggak sah wudunya. Standar usianya berapa tamyiz ya? Sekitar umur 7 lah, 7 tahun lah. Usia SD itu. Itu udah dianggap tamyiz ya. Yang ketiga, ini bersih dari haid ya, dan nifas. Jadi orang haid, orang nifas nggak sah wudunya, karena dia masih berhadas besar ya. Ya, terus yang selanjutnya, bersih dari sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi kalau di tangannya, di mukanya ada apa namanya, semacam lilin gitu, atau ada
minyak, oli, grease yang ada ainnya, ada zatnya kelihatan gitu. Atau ada pacar atau tinta. Tintanya bukan bekas ya. Bukan bukan bekasnya bukan. Ainnya, zatnya itu. Atau kotoran gitu. Ada tepung nempel. Bahkan untuk kotoran di bawah kuku pun itu harus dibersihin dulu sebelum. Jadi pastiin sebelum wudhu tuh diusahakan ini dulu, dihilangkan dulu. Biar air itu sampai ke kulit gitu. Belek pun ya, kotoran mata itu kalau mau baru bangun tidur mau wudhu tuh bersihin dulu beleknya, lihat kondisi tangan, kondisi muka, kaki gitu. Kira-kira ada yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit nggak gitu. Itu dibersihin dulu, baru wudhu. Terus yang kelima, di tangannya atau pokoknya di tempat pada wudhu, di muka, di tangan, di kaki, itu jangan sampai ada sesuatu yang bisa merubah air, merubah kondisi air, seperti ada minyak za'faron ya, ada terus kayu cendana atau apa, minyak-minyak yang bisa merubah posisi air yang tadinya airnya tawar atau tidak berbau gitu, menjadi bau gitu, menjadi berubah air itu harus dihilangin dulu ya. Beda dengan kalau cuman baunya tanpa ada airnya, itu boleh. Tapi kalau di situnya ada minyak za'faron masih kelihatan, itu dibersihkan dulu ya. Karena ditakutkan nanti air yang masuk yang akan akan dibasuhkan ke anggota wudhu kita itu, posisinya akan berubah ya. Jadi mukhalid, tercampur dengan sesuatu yang bisa merubah kemutlakan air. Apalagi yang najis. Ini yang nggak najis pun nggak boleh ya. Harus dibersihkan dulu baru wudhu ya. Yang ke-6, tak tahu ya kepaduan wudhu. Jadi tahu padu wudhu itu ada 6 yang anggota yang dibasuh tuh ini dulu, itu muka dulu, baru tangan, baru kepala, terus kaki gitu. Tahu tertibnya, tertib itu tahu niatnya di mana ditempatkannya gitu. Jadi sebelum wudhu tuh ya belajar dulu. Ya, belajar dulu sama orang ustadz atau kiai di lingkungannya biar tahu mana fardu, mana sunnah wudhu, nggak sembarangan. Ya, kalau nanti dia tiba-tiba karena ketidaktahuannya ya, tiba-tiba dia basuhnya kaki dulu baru kepala, kan nggak lucu juga. Itu masalah sudah, nggak sah wudhunya ya, karena melanggar tertib ya. Makanya perlunya belajar, perlunya ngaji ini model begini ini biar tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan sepertinya yang sunnah kumur-kumur dilakuin, kepalanya nggak dibasuh, kan malah sunnah dilakuin, wajibnya nggak dilakuin. Ini jangan sampai kejadian seperti itu. Itu jadi wudhunya jadi nggak sah. Yang kedua, yang ke-7, tidak meyakini bahwa yang fardu itu jadi sunnah. Jadi kita harus tahu ya. Kalau tadi mah tahu semua fardu wudhunya, yang sekarang mah dia menganggap yang fardu itu sunnah. Itu bahaya. Itu juga bisa jadi nggak sah ya wudhunya. Dia meyakini bahwa basuh kaki itu nggak wajib gitu.
nggak bukan fardu, ditinggalin mah dia nggak dibasuh. Itu bahaya dia. Jangan menganggap fardu ke sunnah. Ini masih berkaitan dengan di atasnya ya. Kalau di atasnya harus tahu dulu fardu-fardunya wudhu yang wajib dibasuh, yang wajib niat tempatnya di mana, ketika apa, batasan kaki sampai mana, batasan usap kepala sampai mana, batasan muka tangan seperti mana sampai mana, itu harus tahu ya detailnya biar wudhunya sah. Nah, selanjutnya itu ya itu akibat tidak tahu nanti akhirnya dia meyakini sesuatu yang fardu diyakini sama dia jadi sunnah gitu. Itu juga nggak bisa begitu, nggak sah wudhunya. Yang nomor 8, airnya harus suci. Jadi nggak bisa wudhu pakai air mutanajis atau air mustakmal gitu, nggak bisa. Ya. Atau airnya suci tapi ini suci tohur ya, sucinya suci mensucikan, bukan suci yang tidak mensucikan seperti air apa namanya air kopi gitu kan suci itu tapi nggak bisa mensucikan gitu ya. Jadi memang air yang digunakan itu harus suci mensucikan. Nggak boleh air mustakmal, nggak boleh air apalagi air mutanajis, nggak bisa ya. Yang terakhir nih yang 9-10 ini khusus untuk daimul hadas. Jadi kalau orang yang punya penyakit kencing mulu gitu ya, atau kentut mulu ya, atau dia ada istihadoh terus gitu. Jadi terus keluar ini apa keluar kotoran gitu ya, keluar najis. Itu kan posisinya harus wudhu. Nah, kalau orang yang daimul hadas, terus menerus keluar hadas, itu jangan wudhu sebelum masuk waktu sholat. Karena dia wudhunya karena darurat ya. Darurat itu nggak ada urusannya sama belum waktu sholat. Jadi darurat itu kalau udah masuk waktu sholat. Kalau sebelum waktu sholat ya bukan darurat. Standarnya seperti itu. Jadi kalau orang normal itu sebelum duhur nih, sebelum waktu masuk duhur, wudhu dulu boleh. Tapi kalau daimul hadas itu setelah waktu sholat baru dia boleh wudhu. Walaupun nanti batal lagi karena terus keluar hadas, tapi dia wudhunya bukan rafil hadas, tapi untuk istibahati sholat, untuk diperbolehkannya dia sholat karena hadasnya keluar terus. Makanya disyaratkan bagi orang yang daimul hadas itu wudhunya ketika sudah masuk waktu sholat. Muawalah itu juga sama, muawalah terus menerus. Jadi yang punya hadas itu kalau wudhu ya terus langsung dari muka langsung semua dikerjakan sekaligus secara tertib, tidak dijeda. Muawalah itu terus menerus, tidak jeda. Jadi enggak sepertinya setelah muka terus dia ngerokok dulu, jalan-jalan kemana dulu, enggak bisa begitu ya. Kalau untuk daimul hadas harus langsung mualah. Wajib ya. Kalau bukan daimul hadas enggak wajib. Nah, salah satu yang sudah saya jelaskan tadi itu perlu diperhatikan ya. Karena tidak semua orang tahu tentang keabsahan wudhu. Jadi perlunya ngaji itu ya seperti ini. Kita tahu oh ketika posisi gini masih bisa, ketika posisi head nggak boleh wudhu. Ketika mau wudhu harus bersih dulu dari najis, dari sesuatu yang bisa mencegah datangnya air ke kulit, dari sesuatu yang kira-kira di kulit airnya jadi berubah, walaupun sesuatu tersebut merupakan barang suci, bukan barang najis seperti minyak zafaron gitu, atau kayu cendana atau apa yang kalau nempel di kulit ada zatnya nempel harus dibersihin dulu. Jadi jangan sampai ketika dibasuh airnya berubah jadi bau gitu, jadi harum gitu, nggak boleh itu ya. Itu kalau di dalam masalah bersuci Imam Syafi'i apa namanya? Kalau dalam masalah bersuci mazhab Syafi'i ini termasuk paling ketat.
dalam aspek ibadah ubudiyah tuh. Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i ini termasuk yang paling ketat ya. Nah, keparduan syarat sah wudhu ini juga sama menjadi syarat sah untuk mandi ya. Jadi untuk mandi juga sama, hampir sama syarat sahnya. Mandi besar maksudnya. Mandi besar atau mandi sunnah ya harus Islam, harus tamyiz, harus bersih dari haid nifas gitu. Itu sama. Kalau udah selesai haid sama nifas ya mandi gitu. Terus juga sebelum mandi wajib atau sebelum mandi sunnah juga sesuatu yang kira-kira mencegah datangnya air ke kulit atau sesuatu yang bisa mengubah kondisi air dari tempat atau di anggota wudhu atau mandi itu tetap harus dibersihkan. Terus tahu juga parduannya mandi apa, pardu wudhunya apa, sunahnya apa, wajibnya pardunya mana. Jadi nggak boleh ketukar ya. Dan tidak boleh meyakini yang pardu menjadi sunnah, yang sunnah jadi pardu, itu juga nggak boleh. Terus juga air yang digunakan harus suci, seperti itu ya. Untuk khusus daimul hadas ya harus masuk waktu dan mualah. Kalau tidak daimul hadas ya boleh aja nggak di luar waktunya juga. Dan tidak harus mualah. Tapi kalau udah imul hadas harus masuk di waktu, masuk waktu dan harus mualah, seperti itu. Terus menerus nggak boleh dijeda. Kira cukup ya untuk aspek fikihnya. Kita bahas aspek nahwiyahnya ya. Faslun hadza fasal. Faslun ta mubtada'nya dibuang, faslun itu khabar, syurutul wudu'i, syurut itu sama jamak taksir ya, mudhaf, wudu'i mudhaf ilaih, mubtada itu pasti fa. Asyaratun khabar mufrad ya, khabar mufrad. Islamu bisa jadi badal, bisa jadi khabar dari apa namanya, mubtada yang mahdzub, wahia adapun 10, islamu satu ialah Islam, bisa kayak gitu. Jadi badal dari 10 bisa ya, masalah itu mubnal minhunya, islamu badal, wawunya ini wawu atop, tamyiznya ini badal dari sini atau maktuf juga dari al-islamu, wawunya semua ya, wawu atop semua ini. Ini kau sama atopnya ke al-islamu semua. Nil haidi, huruf jar, haidi majrur, nifasi atop, maktubnya haid, wa amma dan juga sama ini bersih dari sesuatu ya. Huruf atop, yamna'u bil mudhari ya, usul al ma'i ini maf'ul bih, usulnya ini mudhaf, al ma'inya mudhaf ilaih, ilahnya ini huruf jar basyarti majrur ya, wa ala kuna ini menyimpan an mudmaroh. An mudmaroh itu berarti ini fi'il mudhari'nya jadi nasab. Ala ya kuna. Alal udli ini sama. Jar majrur, udlinya majrur, ma ini isimnya kana, yugoiru al ma'a. Yugoirunya ini khabarnya jumlah ya, jumlah fi'liyah. Al ma'a ini maf'ul bih. Wal ilmu wawunya wa'atab, ilmunya maktub dari al-islamu atau dari badal dari mudhal minhunya asratun. Bisa. Fardiyatihi banyak huruf jar, fardiyatihi kepaduan ini majrur mudhaf, hi-nya mudhaf ilaih berupa domir. Wa alla ya'taqida sama ini ada non mudmar yang ada an mudmarah yang disembunyikan, ayat takidah ini mansub fathah ujungnya, fardhon maf'ul ini min huruf
jer, furudihi majrur jadi mudhof, hinya mudhof ilaih, sunatan ini maf'ul tsani. Wal ma'u, kemudian ini wawunya sama atop, mau tahur ma'tuf ya. Ini ma'tuf juga na'at, ma'tuf juga man'ut ya. At-tahuru na'at dari al-ma. Nah, sifat ini mausuf. At-tahurunya mau sifat, al-ma'unya mausuf. Dukhulu wa ataf, dukhulul waqti ma'tuf ke al-islamu bisa, jadi badal dari asratun bisa. Mudhaf, waktunya mudhaf ilaih, wal muwalatu sama huruf atop. Ini jadi ma'tuf dari al-islamu, bisa badal jadi asratu, bisa lidaimi hadasi. Ini lamnya huruf jar, daim majrur, dia mudhaf, hadasi mudhaf ilaih. Tuh analisa nahwiyahnya ya. Sekarang analisa sorfiyahnya gimana? Faslun masdar, syurutun ini biasa jamak taksir ya, wajan fu'ulun, wudu'un, wudu'u. Ini masdar. Asyaratun adad, al-islamu, aslama yuslimu islaman, af'ala yuf'ilu if'alan. Berarti sulasi mazid. Nah, mayyaza yumayyizu tamyizan. Berarti fa'ala yuf'ilu taf'ilan. Mayyaza yumayyizu tamyizan. Kalau ini wajahnya af'ala, kalau ini wajahnya fa'ala, sama-sama sulasi mazid, tambahan satu huruf. Nikau, nako yanki nikoan, fi'alan, ti masdar. Anil haidi, hado yahidu haidon. Ini masdarnya simai, kalau ini kiasi. Bedanya apa? Nako yanki, kalau ujungnya huruf ilat apa? Nah, nakis. Kalau haidu, tengahnya huruf ilat apa? Binanya haid. Hado yahidu, hado hayado kan, haidon. Ajwab apa? Ajwab ya i. Anil haidi berarti ajwab ya i. Anifasi sama, nikoi nifasi, fi'alun berarti wajahnya masdar nih, sama i. Mana ayam na'u, fa'ala yaf'alu. Usulan, wasala yusulu usulan, ulun. Berarti masdar simai ya. Al-ma'a masdar juga, ila basyarati masdar semua ini. Wala yakuna kana yakunu. Ini ya kan bil mudhari. Al-udwi udwan. Ghayyara yughayyiru, fa'ala yuf'ilu. Ya kan? Tawan nih wazannya. Ghayyara yughayyiru. Alima ya'lamu ilman. Fardiyatun. Masdar juga. Ala ya'taqida, i'taqada ya'taqidu, iftala yafta'ilu. Ini fardon, masdar min furudihi. Ini jadi kayak ini, syurutun, furudun sama wazannya, jamak taksir ya. Sunatan, masdar. Tohur, usul, tohur, fa'ulun, masdar ya. Dukhulun, usulun, dukhulun, masdarnya simai semua ini. Waktan ini ya, masdarnya waqata yaqitu. Waktan ini mah kiasi.
wala yuwali muwalatan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Daimun isim fa'il. Hadasi berarti ini masdar ya. Ini cukup ya, kita perkenalan sedikit tentang sorfiyahnya seperti itu ya. Saya kira cukup ya pembahasan Safinah tentang syarat sahnya wudhu, ditinjau dari aspek fikih, nahwiyah dan syarfiyahnya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti, bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.